Mari kita simak video berikut ini. Rabi-rabi di dapat pertengahan itu mengatakan, babi itu dilarang. Bukan alasan higienis, tapi alasan ritual. Kenapa alasan ritual? Coba kita pakai alasan korban yang dipersembahkan kepada Allah itu syaratnya apa? Coba kita baca dalam kitab suci, korban manusia pertama, yaitu zamannya Kain dan Habel. Kejadian pasal 4. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Coba yang dikorbankan anak sulung kambing domba, anak sulung. Kambing domba itu anak sulungnya mudah ditandai karena anaknya cuma 2 atau 3. Sapi juga anaknya 2 atau 3. Tapi babi anaknya 17. Paling besar katanya paling banyak 34 babi itu. Sulit kan? Jadi karena alasan sulit ditandai mana yang sulung, maka babi tidak memenuhi syarat binatang korban. Jadi bukan karena cacing pita. Setiap binatang itu pasti ada cacing pitanya gitu loh. Makanya Manado-Manado yang makan babi, tetap makanlah. Tapi kalau saudaramu suka makan kambing seperti saya, maafkanlah. Karena memang kesenangannya kambing itu makanan nenek moyang saya. Mari kita saling menghormati, tetapi jangan memaksakan agama lain dari ukuran kita. Kan saya selalu ada pesan teologisnya untuk umat Kristen, tapi ada pesan kebangsaannya bagi bangsa lain. Mungkin orang mendengarkan ceramah saya itu ngeri-ngeri sadap. Ini kalau didengarkan enak, datanya juga ada, tapi kok selalu nyerempet-nyerempet. Nyerempet-nyerempet apa? Ya kalau enggak diserempet kan enggak sadar. Inilah upaya mengedukasi satu sama lain. Kalau babi boleh, enggak masalah. Saya pikir apa yang sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena sangat masuk akal. Ketika kita hendak memahami Alkitab, kita harus memahaminya. Alkitab itu pertama-tama ditujukan kepada siapa dan dalam konteks apa. Ini menjadi sesuatu yang serius dan penting. Kita orang-orang Indonesia tidak boleh langsung mengambil keputusan mengartikan Alkitab dari perspektif orang-orang Indonesia. Karena Alkitab ini dituliskan bukan pertama-tama kepada orang Indonesia, tetapi kepada orang-orang Yahudi, kepada bangsa Yahudi, khususnya terkait dengan korban-korban persembahan. Kita tahu bersama, khususnya dijelaskan di dalam kitab Imamat, ada minimal 5 korban, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Korban-korban yang dipersembahkan ini beraneka ragam. Tapi secara umum dan mayoritas adalah korban binatang atau hewan. Dan ketika bangsa Israel ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sesuka hati. Karena Tuhan telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas.
Bahkan seperti yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Dorsena tadi. Mengambil contoh dari korban persembahan Habel, adik dari Kain, anak dari Adam dan Hawa. Jelas terlihat di dalam Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi yang dipersembahkan oleh Habel dan persembahannya menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Oleh karena Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, kepada Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan serta pikirkan. Dari mana ceritanya Habel tahu apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan? Tentu tidak bisa dipungkiri dan alasan yang masuk akal. Mendapatkan contoh itu dari orang tuanya, dari ayah ibunya Adam dan Hawa. Ternyata bukan stop hanya di masa Habel. Bangsa Israel yang keluar atau eksodus dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Ketika mereka berada dalam proses perjalanan padang gurun, Allah pun telah berfirman kepada mereka dalam Keluaran 13 ayat 11 sampai 12. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Jadi yang pertama kali lahir atau yang terdahulu lahir, anak jantan yang sulung itu dipersembahkan untuk Tuhan. Seperti dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Dorsena tadi. Kalau untuk memahami mana anak sulung sapi, mana anak sulung kambing, itu lebih mudah dibandingkan dengan mana anak sulung babi. Karena anak sapi atau kambing itu ada 1, ada 2, ada 3. Tapi kalau anak babi itu banyak belasan. Sulit untuk menentukan mana anak yang sulung, anak yang pertama kali lahir. Jadi tidak terkait dengan cacing pita. Hambanya Dr. Bambang Dorsena tadi mengatakan semua binatang-binatang itu ada cacing pita. Tapi terkait dengan ritual, kegiatan, peribadatan dalam konteks korban persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Korban persembahan itu harus anak sulung. Dan bukan hanya itu. Tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Imam ditugaskan untuk meneliti itu secara cermat. Karena harus mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, minimal ada 3 poin penting tentang korban persembahan yang dipersembahkan oleh umat Israel kepada Tuhan. Pertama, persembahan merupakan gambaran keseriusan dan kebergantungan umat Israel kepada Tuhan. Kedua, persembahan itu juga menjadi media
untuk mengingatkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan di tengah rusaknya dunia. Manusia membutuhkan kebijaksanaan, anugerah, belas kasihan, dan berkat dari Tuhan. Yang ketiga, persembahan itu tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus persembahan yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, persembahan yang tidak sakit, tapi persembahan yang berharga di mata Tuhan. Karena itu Allah memerintahkan agar umat Israel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satu syaratnya adalah persembahan yang sulung, yang pertama atau terdahulu lahir. Oleh karena itu, sikap sosial yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini, di mana ada orang-orang lain di luar kekristenan yang tidak memakan daging babi. Kalau saudara-saudara kita tersandung dengan apa yang kita makan, lebih bagus jangan kita makan demi menghargai mereka. Memang orang-orang Yahudi tidak memakan daging babi, tapi firman Tuhan dalam konteks makanan itu secara spesifik ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Tapi kita orang-orang Kristen memiliki sikap yang harus menghargai orang-orang lain yang tidak memakan daging babi. Ketika mereka ada bersama dengan kita, mari kita tahan, kita kontrol, kita kuasai diri kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Ini yang disebut oleh Rasul Paulus, di mana kita bertindak didasari dengan kasih.